apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lo trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Hari Sabtu kemarin bisa jadi hari yang mengukir sejarah cinta bagi artis Vanessa Angel dan Didi Mahardika sang kekasih. Pasalnya nyaris 2 tahun mengumbar tekad untuk serius menikah, baru di hari Sabtu tanggal 5 November 2016 kemarin, akhirnya Didi Mahardika mewujudkan janji untuk melamar Vanessa secara resmi. Uniknya, prosesi lamaran yang digelar secara tertutup di salah satu restoran di kawasan Jakarta Pusat itu tidak hanya diwarnai nuansa romantis lengkap dengan rangkaian bunga dan sentuhan warna ungu pink seperti gaun kebaya Vanessa, tapi juga dihujani air mata haru. Bahkan Vanessa seolah tak henti menitikkan air mata sejak awal prosesi lamaran menjulangkan tanya, ada apa dengan Vanessa? Mengapa di momen bahagia resmi dilamar oleh Didi dan keluarganya, mengapa Vanessa terus-menerus menangis seperti berikut ini? Amin ya Allah. Terima kasih. Jiwa penuh rasa. Ya Allah, ya Rabbana, doa-doanya ya Allah. Allahumma kama alafta, ya Allah, masukkanlah kedua besar keluarga ini dalam golonganmu. Masukkanlah kami semua dalam syariat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku sih yang deg-degan karena kan aku pertama kali dilamar. Kalau saya deg-degannya biasanya nggak direstuin, cuman yang kali ini direstuin jadi deg-degan banget. Kalau orang Jawa tuh bilang gerapia, Iku opo mah? Nah, dia kan nggak ngerti, ya gampang ramah-ramah, bisa intim, cepet intim gitu. Ya terutama ke keluarga saya, ke anaknya Didi. Vanessa tuh bisa ngomong juga cukup dekat, jadi saya lihat di sini ya sudah cukup baik lah untuk menjadi pasangannya Didi, insya Allah. Iya, tanda pengikatnya kayak orang tunangan biasa, cincin biasa. Terus kalau dari Embu dikasih gelang, ada inisial namaku V. Itu aja sih, sebagai simbolis aja. Ya, berbeda dari sederet wanita lain yang pernah hadir dalam hidup Didi Mahardika, ikatan cinta cucu proklamator RI Soekarno itu baru mendapatkan restu secara terbuka oleh Rahmawati Soekarno Putri sang ibu hanya ketika Didi bersama Vanessa Angel. Apa yang membuat Rahmawati akhirnya luluh memberikan restu, bahkan menghadiahkan gelang emas cantik sebagai tanda restu kepada Vanessa? Benarkah karena hanya Vanessa lah yang mampu mencuri hati dan kasih sayang putri Didi Mahardika cucu Rahmawati Soekarno Putri, sehingga turut menangis memeluk Vanessa lama ketika mengetahui bahwa Vanessa telah resmi menjadi calon ibu tirinya di tengah prosesi lamaran berikut ini. Aduh, terharu banget, tadi sempat nangis juga pas aku peluk Vanessa. Itu sama-sama nangis, sedih. Namanya sama lagi kan. Iya, dekat tanpa rekayasa, dekat dengan sendirinya tanpa harus deket-deketin gitu ya, didekat sendiri. Tadi di sini saya nangis karena anak saya tiba-tiba pas sudah terima ini Vanessa, iya yakin terima lamarannya gitu. Vanessa kecil anak aku bilang apa ya? You are now my mommy. Tuh, jadi buat gue terharu gitu. Kamu sekarang ibu aku, dia bilang gitu. Kok ini anak gak ada yang ngajarin gitu loh. Ya karena memang selama 2,5 tahun ini proses pendekatannya dia sama anak saya tuh alami banget.
Uniknya, untuk meraih restu Rahmawati Soekarno Putri Ibunda Didi, kabarnya tak semudah menaklukkan hati putri kecil Didi Mahardika semata. Untuk bisa menyandang status Nyonya Didi Mahardika, konon Vanessa pun harus mengorbankan karirnya di dunia hiburan. Aroma Vanessa akan vakum dari dunia yang membesarkan dirinya itu pun kian tajam. Karena jelang prosesi lamaran digelar, Vanessa semakin langka tampil di layar kaca. Ada apa dengan Vanessa? Mungkinkah Vanessa benar-benar akan vakum dari jagat hiburan pasca menikah di awal tahun 2017 nanti? Entahlah, yang jelas untuk menjadi menantu Rahmawati Soekarno Putri, Vanessa membenarkan bahwa ada setumpuk syarat yang harus dipenuhi. Tapi hebatnya, alih-alih mengeluh, Vanessa justru sumringah menyambut hari-harinya sebagai Nyonya Didi Mahardika yang kian mendekat pasca resmi dilamar oleh Didi Mahardika kemarin. Adik kandung dari Vanessa, Tante Selma dan Gabriel. Insya Allah tahun depan ya. Tahun depan. Dia cukup alot waktu mau minta izin. Sebenarnya saya udah kuliahin Vanessa Angel juga. Saya kasih jangan dalam macam lah. Dia cukup alot juga. Kalau jangan dari Ibu sih ya paling Ibu minta jangan sampai kesalahan yang dulu sampai terulang lagi. Pengennya ini yang jadi yang terakhir, jadi selamanya. Terus harus bisa lebih dewasa, bisa ngomong. Terus katanya nggak boleh pakaian gipsi. harus pakaiannya tuh harus sama kayak Ibu. Itu aja sih paling. Vakum sih enggak ya, cuman mengurangi ya pasti. Karena kan mau jadi ibu rumah tangga yang baik. Sikap Vanessa Angel yang justru semakin sering menebar senyum bahagia meski beresiko mengorbankan karirnya di dunia entertain dan harus menjalani setumpuk syarat dari Rahmawati Soekarno Putri sang calon mertua tak pelak menjulangkan tanda tanya. Siapkah Vanessa meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya? Jika Didi memiliki catatan pengalaman gagal berumah tangga, mungkinkah Vanessa tidak takut beresiko mendulang nasib yang sama? Entahlah, yang pasti pasca resmi dilamar oleh Didi pada hari Sabtu kemarin, tangan Vanessa yang telah dihiasi cincin pertunangan seolah tak pernah ingin dilepas oleh Didi. Mungkinkah ini sinyal bahwa Vanessa lah yang akan menjadi wanita terakhir dalam hidup Didi Mahardika? Yang lalu biarlah berlalu ya, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nggak terlalu nggak terlalu kita Gubris juga ya. Jadi karena tahu kita kalau itu nggak benar kan, dia biarin aja lah kalau emang yang kita tahu kan hanya kita. Wasting time aja kalau nanggepin berita yang nggak penting gitu. Jadi keep moving on aja, jalan terus. Ya jadi nggak ada rasa takut lagi, kan udah kenal semua keluarganya, aku juga deket sama anaknya juga, jadi nggak ada rasa takut lagi. Pemirsa Hotshot, minta doanya semoga rencana kami berdua dilancarkan, terus mudah-mudahan nggak ada halang rintangan, terus semuanya dimulusin jalannya sesuai dengan harapan kami berdua. Amin. Mengganggu ketenangan aku dan kamu. Mengalami sakit gagal ginjal, komedian Eko DJ kini tengah berjuang melawan keterpurukan. Sempat terkuak dalam kondisi miris, kini Eko dikabarkan kembali bersemangat ketika menjalani proses cuci darah berkat kunjungan teman-temannya. Salah satunya aktor Jarwo Kuat yang pekan ini menengok Eko DJ dan menyemangatinya dengan aksi dan canda seru. Dan seperti apakah Jarwo Kuat dan teman-teman lainnya mengobarkan semangat Eko DJ agar tidak putus asa berusaha sembuh dari sakit gagal ginjal yang dideritanya? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.